warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai keseimbangan asam basa 1 dengan tujuan pembelajaran kita yaitu agar kalian dapat menghitung pH suatu larutan asam lemah, basa lemah, dan larutan garam berdasarkan konsep keseimbangan. Saya harap masing-masing siswa telah membaca terlebih dahulu di modul yang telah tersedia di kuliah.itera.ic.id pada pertemuan ke-9. Silahkan kalian download, kalian baca dulu secara mandiri sebelum memulai atau mengikuti perkuliahan kita kali ini. Jadi saya kira semua telah membaca sehingga perkuliahan kali ini akan berjalan lebih lancar. Asam basa. Kita telah belajar di modul 2 atau di pertemuan 2 tentang larutan. Apa itu asam? Apa itu basa? Menurut teori Arrhenius seperti apa? Menurut teori Bronsted-Lowry seperti apa? Dan menurut teori Lewis pun seperti apa mengenai asam dan basa? Saya harap kalian belum melupakan. Kemudian keseimbangan. Keseimbangan pun kita telah belajar pada pertemuan sebelumnya tentang keseimbangan kimia. Kita sudah menentukan bagaimana menurunkan rumus keseimbangan dari suatu persamaan reaksi tertentu. Bagaimana cara menghitung nilainya. Kemudian bagaimana kalau suatu sistem keseimbangan diganggu. Kita sudah pelajari semuanya dan semua itu akan berguna ketika mempelajari keseimbangan asam basa 1. Namun sebelum masuk ke dalam inti materi kita kali ini, ada baiknya saya mengulas sedikit tentang materi prasyarat yang digunakan dalam materi kali ini. Sekarang di layar kalian muncul modul 2. Jadi sekarang kita ngebahas dulu prasyarat yang diperlukan untuk belajar keseimbangan asam basa. Silahkan dibuka kembali modul 2-nya tentang sifat koligatif, koloid, dan pengantar asam basa. Sini saya akan bahas secara sekilas tentang pengantar asam basanya saja. Jika sudah dibuka, mari kita scroll ke bawah bareng-bareng pada halaman sini, halaman 34. Waktu SMA kita ingat asam basa ada 3 teori. Pertama Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Yang pertama yang akan kita bareng-bareng pelajari Arrhenius. Asam basa definisinya menurut Arrhenius, asam zat yang dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Jelas kalau H+ pasti dia asam. Basa adalah zat yang jika dilarutkan dalam air, dia akan terionisasi dan menghasilkan ion OH-. Jadi yang ada OH-nya adalah basa, yang ada H+-nya adalah asam. Ini contohnya berbagai jenis asam di tabel 51 kita lihat dari asam fluorida sampai asam benzoat, di mana jika dia dilarutkan dalam air, reaksi ionisasinya akan muncul semua menghasilkan H+, bahwa senyawa tersebut adalah asam. Tabel 52 menunjukkan bahwa senyawa-senyawa dari natrium hidroksida sampai strontium hidroksida, yang mana kalau dilarutkan dalam air, maka menghasilkan reaksi ionisasi yang menghasilkan ion OH-. Ion OH- ini berarti senyawa-senyawa tersebut adalah senyawa-senyawa basa. Itu kuncinya. Yang kedua, definisi asam basa menurut Bronsted-Lowry. Asam menurut Bronsted-Lowry yang diberi bold itu adalah katanya asam adalah donor proton, basa adalah akseptor proton. Yang namanya donor pasti dia punya berlebih. Proton itu adalah H+. Jadi asam adalah senyawa-senyawa yang punya kelebihan ion H+. Makanya dia bisa menyumbangkan. Basa adalah ion H+-nya tidak sebanyak senyawa asamnya sehingga dia menerima ion H+. Jadi artinya jumlah ion H+-nya lebih sedikit daripada asamnya. Makanya di Bronsted-Lowry ini kita pelajari ada yang namanya pasangan konjugasi asam dan basa. Dalam suatu senyawa dia bisa jadi asam, dia bisa jadi basa konjugasinya. Dalam satu senyawa yang sama atau senyawa lainnya dia bisa basa, dia juga bisa jadi asam konjugasinya. Ini contohnya H2S plus NH3 menjadi HS- plus NH4+. Ada 2 pasangan konjugasi asam basa di sini. Yang pertama adalah H2S dengan HS-. Yang kedua adalah NH3 dengan NH4+. Jadi tidak mungkin ya H2S
berpasangan asam basa konjugasinya dengan NH4+ atau NH3 dengan HS-. Jadi harus senyawa yang sama. Nah, kita balik lagi H2S dengan HS-. Ingat tadi kata Brownstedt-Lowry apa? Asam adalah donor proton. Jadi dia harus punya kelebihan H. H2S dengan HS-, mana yang lebih banyak H-nya? H2S. Jadi H2S adalah asamnya, sedangkan HS-nya adalah basa konjugasinya. Ingat? Sekarang yang kedua, NH3 dengan NH4+, mana yang lebih banyak H-nya? NH4+, benar. Jadi NH3 adalah basa, sedangkan NH4+ adalah asam konjugasinya. Jadi di suatu reaksi ini ada dua pasangan konjugasi asam basa, H2S dan HS- adalah pasangan konjugasi asam basa yang pertama, NH3 dan NH4+ adalah pasangan konjugasi asam basa yang kedua. H2S bertindak sebagai asam karena dia donor proton, sedangkan HS- dia bertindak sebagai basa konjugasinya karena dia akseptor proton. NH3 dan NH4+, NH4+ lah yang bertindak sebagai asam konjugasinya karena dia donor proton, sedangkan NH3 dia bertindak sebagai basa akseptor proton. Jadi coba kita latihan di sini. Reaksi ke-6. Kita lihat ada HPO4 2- plus SO3 2- menjadi PO4 3- plus ASO 3-. Pasangan konjugasi asam basanya udah bisa. Ada dua ya. Yang pertama adalah ini HPO4 2- dengan PO4 3-. Pasangan asam basa konjugasi yang kedua adalah SO3 2- dengan HSO 3-. Lihat, HPO4 2- dengan PO4 3- mana yang punya kelebihan proton atau H+? Benar, HPO4 2-. Jadi HPO4 2- adalah asamnya, sedangkan PO4 3- adalah basa konjugasinya. Sedangkan yang kedua adalah SO3 2- dengan HSO 3-. HSO 3- di sini punya kelebihan H dibanding SO3 2-. Jadi HSO 3- bertindak sebagai asam konjugasinya karena dia donor proton, dan SO3 2- bertindak sebagai basanya karena dia akseptor proton. Bisa ya, silakan dipelajari sendiri, didalami sendiri lagi, diingat-ingat kembali. Dan terakhir adalah definisi asam basa Lewis. Asam katanya adalah akseptor pasangan elektron, basa adalah donor pasangan elektron. Jadi kalau dia punya kelebihan pasangan elektron seperti di NH3 ini, N-nya itu punya kelebihan 2 pasang elektron, maka dia adalah basa. Sedangkan B tidak punya kelebihan pasangan elektron, jadi dia berperan sebagai akseptor atau penerima pasangan elektron, maka BF3 bersifat asam, NH3 bersifat basa menurut teori asam basa Lewis. Sampai sini yang ngerti, saya harap ngerti ya. Sekarang kita masuk ke materi utama kita, yaitu tentang kesetimbangan asam basa 1. Kalian diharapkan nanti setelah pembelajaran ini dapat menghitung pH larutan asam lemah, basa lemah, dan larutan garam berdasarkan konsep kesetimbangan. Jadi kalau di SMA dulu mungkin ada yang masih ingat bagaimana cara menghitung pH berdasarkan langsung rumus. Sekarang lupakan, kita atau sekarang diperbaiki karena kita akan menghitung pH berdasarkan konsep kesetimbangan. Jadi tidak usah menghafal rumus, asal kalian paham, kalian bisa menghitungnya. Pertama, kita kan harus menghitung pH larutan asam lemah. Sebelum bisa menghitung pH larutan asam lemah, oh ya, saya lupa memberitahu. Silahkan disiapkan kertas atau pulpen sebagai catatan ketika saya memberikan penjelasan ini. Nanti kalau ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan di grup kelas WA atau di kuliahitera.ac.id atau di kelas Edmodo kita ya. Asam lemah, kita balik ke pokok bahasan kita. Asam lemah atau biasa ditulisnya di sini
HA nanti kita singkatnya ya. Asam lemah adalah asam yang katanya mengionnya sebagian sehingga terbentuk kesetimbangan antara asam dan basa konjugasinya. Ingat di awal waktu prasyarat kemarin bahwa Bronsted-Lowry pasangan asam basa konjugasi, asam adalah donor proton, basa adalah akseptor proton. Jadi kalau asam lemahnya Ha, jelas basa konjugasinya adalah A-. Ini perbedaan gambar disosiasi. Yang atas adalah asam kuat, yang bawah adalah asam lemah. Yang A ini asam kuat. Ketika asam kuat Ha dilarutkan dalam air H2O, maka akan terjadi reaksi pengionan H3O plus amin. Artinya ketika kita lihat di larutan, semua Ha ini sebelum dilarutkan dalam air berwarna hijau, ketika setelah dilarutkan air semua berubah menjadi H3O plus dan A minus. Lihat, Ha-nya sudah tidak ada lagi di after dissociation. Tapi berbeda kalau asam lemah. Asam lemah sama di sini warnanya Ha dikasih sebelum pelarutan dalam air. Setelah dilarutkan dalam air, lihat. Hanya sedikit saja yang bisa berubah menjadi H3O plus dan A minus. Sisanya sebagian besar masih berwujud Ha. Atau kalau kita tulis reaksi pengionan untuk asam lemah, lihat asam lemahnya Ha di sini aqueous plus H2O karena di reaksikan dengan air atau dilarutkan akan panah bolak-balik reversible jadi H3O plus aqueous plus A minus. Jadi bedanya kalau reaksi pengionan asam kuat panahnya satu arah ya. Kalau asam lemah panahnya reversible. Artinya nanti di sini ada yang namanya kesetimbangan. Makanya kita menghitung pH-nya berdasarkan kesetimbangan. Saya harap di sini kalian mengerti karena ini masih konsep. Kemudian di sini tuliskan kembali bahwa reaksi pengionan dari asam lemah adalah Ha aqueous plus H2O liquid. Modulnya ini harusnya panahnya reversible ya. Panah reversible kemudian menjadi H3O plus aqueous plus A minus aqueous. Ingat hukum kesetimbangan kemarin. Kalau mau menurunkan rumus kesetimbangan, kebetulan di sini asam lemah, maka dia tulis Ka. Di sini kalau mau menuliskan, ingat yang tidak masuk mana? Ada fasa aqueous, ada fasa liquid, aqueous. Mana yang tidak boleh masuk? Liquid. Benar. Solid, benar, tapi di sini hanya liquid ya yang ada. Jadi liquid tidak masuk. Ingat, konsentrasi kanan dibagi konsentrasi kiri. Jadi Ka adalah konsentrasi dari H3O plus dikali konsentrasi dari A minus per konsentrasi dari Ha. H2O liquidnya tidak dimasukkan. Ketika kalian masukkan ke sini, ingat yang dimasukkan adalah molaritas. Berarti nanti kalian dapat nilai Ka dari si asam lemah. Atau misalkan kita balik. Yang diketahuinya Ka, kemudian konsentrasi Ha-nya diketahui, A minusnya diketahui, maka kita dapat mencari konsentrasi H3O plus. Nanti yang ujung-ujungnya akan kita cari sebagai bagaimana cara menghitung pH dari larutan asam lemah. Nanti saya akan terangkan contoh soalnya. Ini adalah contoh beberapa nilai Ka dari asam lemah. Asam klorid sampai asam sianida, nilai Ka-nya lihat ini masing-masing dari 1,1 kali 10 pangkat minus 2 sampai 6,2 kali 10 pangkat 10. Sampai sini saya harapkan mengerti ya. Karena selanjutnya kita akan latihan bagaimana cara menghitung pH larutan asam lemah dengan menggunakan konsep kesetimbangan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menghitung pH asam lemah dengan konsep kesetimbangan. Pertanyaannya adalah tentukan pH larutan asam asetat HC2H3O2 0,1 molar, Ka-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Maka kita tulis diketahui asam lemahnya tadi apa? Asam asetat HC2H3O2 0,1 molar,
KA-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Ditanya adalah pH dari larutan asam asetat atau pH dari HC2H3O2. Dijawab. Yang pertama, karena ini mengerjakannya dengan konsep kesetimbangan, maka kita harus bisa menuliskan persamaan reaksi kesetimbangan dari asam asetat ini, pelarutannya, atau disebut dengan reaksi ionisasinya. Reaksi ionisasinya, kita punya asam asetat HC2H3O2 aqueous plus H2O liquid. Ingat, berarti di sini harus ada pasangan asam basa konjugasi. Kalau ini asam, pasangan asam basa konjugasinya apa? Berarti dia sebagai asam donor proton, berarti di sini basa konjugasinya akseptor proton, artinya dia kehilangan H. C2H3O2 minus aqueous. Sini asam, di sini basa, berarti satu lagi pasangan konjugasinya harus ada asam konjugasi dari si H2O. H2O-nya, kalau ini basa, pasangan asam konjugasinya berarti berlebih O-nya ya. H3O plus aqueous. Ada pasangan asam basa konjugasi 1, ada pasangan asam basa konjugasi 2. Silahkan dipelajari lagi secara mandiri. Kesetimbangan berarti ada mula-mula bereaksi setimbang ya. Mula-mulanya di sini diketahui di soal 0,1 molar. Anggap ini liternya adalah 1 ya. Berarti molarnya akan sama dengan molnya. Berarti di sini min X kan ya, karena dia bereaksi reaktan. Berarti di sini setimbangnya 0,1 min X. H2O tidak masuk dalam rumus kesetimbangan, berarti tidak punya nilai. Produk berarti di sini kalau sini minus X, apalagi koefisiennya sama 1 1 1, berarti di sini plus X. Berarti di sini X, di sini juga sama plus X X. Sekarang kita turunkan rumus si Ka-nya. Ka apa yang tidak masuk? H2O liquid ya. Kanan dikurang kiri berarti C2H3O2 minus dikali H3O plus per HC2H3O2. Masukkan semua nilainya. 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Ingat, Ka yang dipakai hanya konsentrasi pada saat setimbang. Berarti X dikali X per 0,1 min X. Untuk mempermudah perhitungan ada syarat. X ini boleh diabaikan atau tidak diabaikan jika HA awal per Ka lebih besar daripada 400, maka X yang di bawah ini diabaikan. Tapi jika HA awal per Ka kurang dari 400, maka X yang di bawah ini tidak dapat diabaikan, artinya masuk ke perhitungan. Sekarang kita cek HA awalnya berapa? 0,1 ya. Ka-nya berapa? 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Silakan kalkulator, pasti lebih dari 400. Maka X ini diabaikan. Maka berdasarkan syaratnya kita masuk lagi 1,8 ke atas dulu ya, kali 10 pangkat minus 5 sama dengan X kuadrat per, ingat tadi karena lebih besar dari 400 perhitungannya, maka X yang di bawah diabaikan, berarti per 0,1 ya. Kalkulator 1,8 ini ya, kali silang sama dengan 10 pangkat minus 6, berarti X kuadrat ya. Berarti X adalah akar dari 1,8 kali 10 pangkat minus 6. Atau jawabannya X adalah, kalkulator sendiri silahkan, 1,34 kali
10 pangkat minus 3. X ini punya siapa aja? X ini setara dengan nilai C2H3O2 minus ya. Kan X kan. Atau setara juga dengan ini H3O plus. Yang ditanya ingat apa? pH. pH itu berarti munculnya dari sini. H3O plus kita adalah 1,34 kali 10 pangkat minus 3 ya. Maka pH adalah min log H3O plus atau min log berapa? 1,34 kali 10 pangkat minus 3. Atau kalkulator 3 min log 1,34. Sekian. Dapat berarti kalian pH dari larutan asam asetat berdasarkan konsep kesetimbangan. Tidak usah dihafal lagi rumusnya, kalau kalian paham berarti kalian bisa mengerjakan. Berdasarkan video sebelumnya ya tadi kita kan sudah latihan bagaimana cara menghitung pH larutan asam lemah dengan menggunakan konsep kesetimbangan. Jadi yang waktu SMA-nya dulu hafal rumus tinggalkan. Sekarang hanya tinggal pahami. Ini ya tadi kita menghitung pH larutan asam lemah, asam asetat 0,1 molar, Ka-nya sekian. Kita dapat tadi kita juga sama telah menjabarkan reaksi ionisasi dari larutan asam lemah, asam asetatnya, kemudian kita dapat MBS, kita bisa nurunin nilai Ka-nya, rumus Ka-nya, kemudian jangan lupa syaratnya biar mempermudah perhitungan. Setelah dapat tinggal kalkulator tadi perhitungan kita kan saya latihannya tadi sampai berhenti sampai sini aja, 3 min log 1,34. silahkan kalkulatorkan masing-masing. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan sampaikan di grup WhatsApp atau di Edmodo kelas kita. Kemudian ini dia, lihat di sini ada apa bacaannya, soal latihan 1. Mau ditugaskan atau mau dikerjakan mandiri masing-masing? Oke. Jadi latihan mandiri saja masing-masing, tidak usah dikumpulkan. Tanggung jawab kalian karena tanggung jawab kalian terhadap materi ini saya sudah menjelaskan. Sekarang giliran kalian yang belajar dan mengerjakan latihannya, tidak usah dikumpulkan tapi dikerjakan ya. Ini soal latihan 1 ya.